Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Aden Putra dengan NIM E1 E1 24027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang loop pada PHP atau perulangan pada PHP. Nah, di sini perulangan pada PHP digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang-ulang selama kondisi tertentu itu terpenuhi. Nah, dalam PHP ada beberapa tipe perulangan atau tipe loop. Pertama ada while yang digunakan untuk mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Do while untuk mengulang blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan benar. Dan for mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu. Dan juga ada for each yaitu mengulang blok kode untuk setiap elemen dalam array. Nah, langsung saja kita masuk ke while. Nah, perulangan while digunakan untuk mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditetapkan bernilai benar. Nah, seperti contoh di sini, di mana variabel i sama dengan satu, eh, jika variabel i kurang dari 6, maka akan mengeluarkan output variabel satu. Sini kita contohkan, kita dulu exam. Di sini juga kita buat folder di htdocs. Kita buat untuk folder latihan kita. Sini kita buat latihan 2. Oke, langsung ke VS Code, kita buka folder tadi. Folder yang kita buat tadi latihan 2. Nah, di sini kita buat file pertama yaitu eh, latih 1.hp. Pertama, ini kita tulis. Nah, selanjutnya buat variabel i sama dengan 1. Kita buat while jika variabel i lebih kecil dari 6. Sorry. Print echo. Ini increment ini maksudnya setiap perulangan nilainya angkanya akan bertambah 1. Kita tutup. Sini kita bisa lihat contohnya di. Nah, contohnya seperti ini. Dia akan menampilkan perulangan eh seperti ini. Nah, di sini dia akan mengulang selama nilai ini itu lebih kecil daripada 6. Nah, di sini kenapa dia 1, 2, 3, 4, 5, 6? Karena bertambah satu setiap perulangan. Di sini kalau kita mau, kita bisa menambahkan eh sorry, sorry, supaya dia baris baru mengulang. Nah, di sini kalau kita ganti kondisinya seperti 10.
Dia akan mengulang selama itu lebih kecil daripada 10. Nah, selanjutnya itu ada juga break. Nah, break ini jika kita buat kondisi baru seperti jika if dolar i, nah ini sama dengan ini contohnya kita ambil 7 lah. Nah, apa yang akan terjadi? Sorry. Oh, iya, ini pada ininya tadi kita buat dulu break. Nah, nah di sini outputnya berhenti di 6 karena di sini jika variabel i-nya itu 7, maka dia akan break. Nah, break ini digunakan untuk menghentikan loop, menghentikan perulangan jika kondisi yang ini benar. Kondisi ini jika i sama dengan 7. Selanjutnya ada continue atau lanjutan. Nah, continue ini kita ganti saja breaknya. Nah, oh ya salah. Mungkin dia di atas sih. Incrementnya di atas. Nah, di sini apa bedanya? Nah, jika kamu menggunakan continue, dia akan melewati angka yang kita masukkan kondisinya yaitu 7. Di sini dia akan langsung melewati 2, 3, 4, 5, 6, langsung 8, 9, 10. Nah, jadi continue ini digunakan untuk berhenti dan lompat ke iterasi berikutnya. Nah, ini juga ada sintaks alternatif menggunakan end while. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan kurung seperti ini. Cukup dengan end while. Hasilnya itu sama saja, cuman beda penulisan. Iya, cuman beda penulisan. Di sini pakai tipuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perulangan PHP Dual. Nah, Dual ini melakukan pengulangan pada blok kode satu kali, kemudian mengulang perulangan tersebut selama kondisi yang ditentukan masih benar. Nah, seperti ini, perulangan Dual akan selalu mengeksekusi blok kode minimal satu kali, kemudian memeriksa kondisinya dan mengulang perulangan selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Nah, sini kita buat contohnya. Duh, sorry. Sini hasilnya hampir sama dengan eh, apa namanya? Dengan while tadi. Namun dia mengeksekusi dulu lalu melihat kondisinya. Nah, perbedaannya juga eh, do while walaupun kita memasukkan kondisi yang kondisinya tidak apa namanya? Memenuhi, dia akan mengeksekusi minimal satu kali. Contohnya di sini. Di sini ketika variabel ini itu 14. Nah, otomatis ini kondisinya tidak akan bernilai false atau tidak benar karena 14 tidak lebih kecil daripada 10. Tetapi while akan tetap mengeksekusi minimal satu kali. Dia akan menampilkan 14, nilai i 14.
Nah, selanjutnya ada juga menggunakan break sama seperti tadi untuk eh, apa namanya? Menghentikan jika memenuhi kondisi yang kita tentukan. Contohnya seperti ini. Jika I sama dengan 3, sorry, 5, maka dia akan break. Sorry. Oh, sorry, ini tadi ganti ini 1. Nah, di sini dia akan break di nilai 4 karena eh, 5 itu sudah masuk ke break atau dihentikan. Selanjutnya ada juga continue, yaitu menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan iterasi berikutnya sama seperti tadi. Sini kita buat ambil contohnya, bawa ke continue. Sure. Di sini incrementnya ditaruh di atas dia kalau continue. Nah, dia akan mengskip angka 5 di perulangan kelima di sini. Dia akan mengskip perulangan ke-5. Nah, selanjutnya kita masuk ke perulangan for. Nah, perulangan for ini digunakan ketika kita mengetahui berapa kali script harus dijalankan. Nah, sintaksnya itu seperti ini. For dalam kurung ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, lalu kode blok. Nah, ekspresi 1 ini dievaluasi sekali. Ekspresi 2 dievaluasi sebelum setiap iterasi dan ekspresi 3 dievaluasi setelah setiap iterasi. Seperti contohnya ini, kita selesai cepat. Nah, di sini ekspresi 1 yaitu X sama dengan 0 itu dievaluasi sekali dan menetapkan perhitungan ke 0. Maksudnya perhitungan nanti dimulai dari 0. Sedangkan ekspresi kedua itu dievaluasi sebelum setiap iterasi dan blok kode hanya dieksekusi jika ekspresi bernilai benar. Nah, dalam contoh ini ekspresi bernilai benar selama kurang dari atau sama dengan 10. Selama variabelnya kurang dari atau sama dengan 10. Maksudnya ini perulangannya berhenti jika eh, X, jika variabel X telah kurang dari sama dengan 10. Nah, sedangkan incrementnya seperti yang saya katakan tadi, di increment plus plus seperti ini sama dengan bertambah nilai 1 setiap perulangan. Nah, di sini juga kita jalankan, kita lihat kodenya. Nah, dia akan menghasilkan so the number is variable X. Nah, di sini dia akan mengulang selama 10 kali. Sebenarnya sama saya seperti tadi, tapi ini menggunakan for, yang dimana kita sintaks penulisannya seperti ini. Ekspresi 1, 2, dan 3. Nah, di sini juga Difor juga menggunakan PHP break untuk menghentikan proof kode ketika eh, kondisinya benar. Di sini kita buat contoh if variable x. Nah, di sini dia akan berhenti di 4 karena dia eh, menggunakan break di variable x sama dengan 5. Selanjutnya continue sebenarnya sama saja dengan tadi, yaitu melangkai, sesederhananya dia melangkai kondisi yang kita berikan. Nah, dia akan melangkai perulangan kelima atau angka 5 di sini. Nah, di sini kita buat contoh kita menghitung hingga 100 dengan hitungan puluhan. Nah, di sini coba jadi 100.
Nah, inkremennya kita ubah menjadi plus sama dengan 10. Maksudnya dia setiap perulangan akan menambah nilai 10. Nah, outputnya itu seperti ini. Nah, 10, 0, 10, 20, 30, 40. Nah, coba di sini kita ubah menjadi 1 di awalnya. Nah, dia akan 1, 11, 21, 23 seperti itu. Dan selanjutnya hingga eh, di bawah sama dengan 100. Gimana kalau kita hapus sama dengannya? Kalau tidak akan. Kecuali yang tadi, tulisin 101. Oh ya, keluar sama dengan kita itu. Nah, Nah, selanjutnya kita masuk ke perulangan for each pada PHP. Nah, di sini eh, for each loop pada array adalah struktur pengulangan khusus di PHP yang digunakan untuk mengiterasi setiap elemen dalam array tanpa perlu mengelola indeks secara manual. Nah, loop ini secara otomatis menelusuri setiap item dari awal hingga akhir array. Nah, di sini kita buat contoh. Nah, kita buat variabel buah. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, ada dua cara untuk menulis array. Bisa seperti ini. Sorry. Bisa seperti ini. Bisa juga dengan kita menggunakan seperti ini, kotak seperti ini. Nah, di sini saya ingin membuat buah, variabel buah yang berisi 4 elemen. Yang pertama itu kita buat apel, mangga, sorry, bukan itu, jeruk, dan pisang. Nah, di sini kita gunakan for each buah as belum belum kita masuk ke key value. Kita buat ini buah menjadi item lah. Nah, terus kenapa lagi ini? Error. Di sini kita panggil echo dollar item. Ya, tambahkan BR untuk ada baris barunya. Nah, di sini buah ini adalah array yang berisi 4 elemen. Nah, di sini elemennya ada 4 yaitu apel, mangga, jeruk, dan pisang. Selanjutnya, di sini for each buah as item kita di sini digunakan untuk memulai loop yang akan berjalan sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam array ini. Nah, terus di sini eh, pada setiap iterasi nilai elemen array ini akan disimpan di variabel item. Nah, ketika kita lihat outputnya, oh sorry belum ditutup. Di sini, kita tutup dulu. Kenapa ini enggak? Ini. Nah, dia akan menampilkan setiap elemen yang ada di dalam array, yaitu apel, mangga, jeruk, dan pisang. Nah, selanjutnya kita masuk ke key and value atau kunci dan nilai. Nah, pertama, di sini coba kita buat contoh baru.
Sini kita buat variabel mahasiswa. Sama dengan, duh, kenapa suka begini deh? Kita buat sini nim 1 A dan 2 minimal 3 pelang. Nah, di sini kita gunakan for each. Nah, mahasiswa as kn value. Atau di sini kita ganti nim dan nama. Sorry. Selanjutnya itu sini kita echo nim sini nim apa nih? Ya, nama. Oh, di sini kita tambahkan 2 untuk namanya. Sini BR untuk baris baru. Nah, lalu kita tutup for each. Kita tutupnya. Apa errornya ini? Oh ya, di sini kita lupa di koma. Nah, di sini dia akan eh, menghasilkan output seperti ini. Kenapa? Karena di sini eh, di bagian for each kita mengambil kunci yang disimpan di nim dan nilai yang simpan di nama. Karena dia menggunakan format seperti ini. Nim sama dengan sama dengan nama. Nim sama dengan nama. Nim sama dengan nama. Dia kan gini. Nim sama dengan nama. Nah, ketika kita panggil di echo nim, kita panggil saja nim, dia akan hanya memanggil ini. Coba di sini kita tidak eh menampilkan ini. Nah, yang dia panggil hanya nim, yang hanya key-nya, key, bukan value-nya. Nah, di sini kita tambahkan value untuk agar dia memanggil keduanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke for each loop, for each PHP pada objek. Nah, apa itu PHP for each loop pada objek? Nah, di sini for each loop dapat digunakan pada objek untuk mengiterasi properti publik yang dimiliki oleh objek tersebut. Nah, ini memungkinkan kita akses ke data dalam objek secara terstruktur. Nah, di sini kita buat contohnya.
Kita nanti, sorry kenapa? Nah, kita buat kelas produk dulu. Produk. Kita buat contoh itu. Kita buat public class, public, sorry, public kelasnya nama sama dengan terus laptop saja. Ini laptop. Misalnya public harga di sini ambil 2 juta lah, 2. Nah, 2 juta. Terus jenis stok saja, stok. Stoknya itu ada 15. Terus, nah di sini eh kita buat variabel produk satu. Loh, kenapa huruf besar? Produk satu, ya new produk. Terus kita panggil, kita gunakan for each produk satu, kita bisa s property dan ya value saja value. Terus kita panggil echo first property. Oke. Di sini kita pakai value, tambahkan baris baru. Kita tutup. Oke. Nah, di sini kita lihat outputnya. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, di mana di sini digunakan loop ini digunakan untuk mengakses dan menampilkan semua properti publik ini dari objek. Di sini for each pada objek ini berguna untuk debugging atau menampilkan data objek secara dinamis. Ya, dinamis. Nah, selanjutnya kita masuk ke break statement. Nah, apa itu break statement? Nah, break statement ini digunakan untuk eh, menghentikan eksekusi loop sebelum iterasi selesai. Nah, dalam for each, break digunakan ketika kita ingin keluar dari loop setelah kondisi tertentu itu terpenuhi. Nah, contohnya kita salin saja di sini karena terlalu lama. Nah, di sini coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, dia hanya kan karena kita menggunakan break, dia hanya menampilkan sampai read dan green. Ternyata padahal di sini dalam array-nya ada 4 elemen. Kenapa? Karena di sini kita buat kondisi breaknya jika variabel x sama dengan blue, maka break yaitu berhenti keluar dari loop. Nah, di sini coba kita ganti menjadi yellow. Nah, dia akan berhenti sebelum sampai di yellow.
Dia akan berhenti di blue. Begitupun juga kalau kita ingin menggunakan continue seperti ini. Lanjutan continue. Kita menggunakan continue. Dan kita ambil blue. Nah, continue dia eh, digunakan untuk melewatkan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dari sini seperti hasilnya. Nah, dia akan menampilkan red, green, dan yellow. Dia melewati blue atau dia eh, ya melewati iterasi blue dan lanjut ke iterasi selanjutnya yaitu yellow. Nah, selanjutnya, nah, selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke for each by ref. Nah, for each by ref ini digunakan untuk mengubah item array, mengubah item array. Nah, contohnya seperti ini jika tanpa menggunakan for each by ref. Nah, di sini coba kita tulis x sama dengan ping. Nah, coba kita lihat outputnya. Nah, di sini outputnya dia akan mengubah ini tadi yang blue, elemen yang bernilai blue, dia akan ubah menjadi pink. Tetapi, nah itu hanya tampilannya. Nah, kalau kita lihat aslinya, kita menggunakan Vardam color. Nah, itu kita melihat-lihat di Vardam. Nah, di sini masih blue, belum berubah menjadi pink. Jika kita ingin agar dia betul-betul karakternya apa namanya? Betul-betul berubah, area aslinya betul-betul berubah, kita harus menggunakan simbol dan seperti ini. Mana? Nah, lihat di sini. Arenya betul-betul berubah menjadi pink, bukan hanya tampilannya. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya by ref ini digunakan untuk mengakses nilai nilai array secara referensi, bukan salinan. Nah, kalau yang tadi yang tanpa dan ini cuman salinan yang dia ubah blue jadi pink, cuman salinan. Sedangkan kalau kita menggunakan dan nilai arraynya betul-betul berubah menjadi pink sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke break statement. Nah, sebenarnya break ini telah kita eh, pakai sejak tadi, yang dimana intinya itu break digunakan untuk keluar dari perulangan ketika kondisi yang kita masukkan bernilai benar. Nah, seperti contoh di sini, pada perulangan for, kita salin saja karena tadi kita sudah tulis contoh-contohnya. Nah, di sini ketika kita lihat hasilnya, kita jalankan. Nah, dia akan hanya menampilkan hingga perulangan yang bernilai 3, yang variabelnya bernilai 3 karena ketika kita menggunakan break dengan kondisi jika variabel x itu sudah bernilai 4. Jadi dia berhenti di 3. Sama saja juga dengan perulangan while. Di sini eh, dia akan berhenti ketika nilai x itu sama dengan 4. Jadi dia hanya akan mengulang eh sini kita lihat saya contohnya supaya lebih jelas. Nah, hasilnya sama-sama kayak perulangan for tadi. Dia akan berhenti ketika
nilainya telah mencapai 3. Dia berhenti sebelum nilainya sama dengan 4. Sama saja juga dengan do while di sini dia berhenti ketika variabel itu sudah sama dengan nilainya sama dengan 3. Dan juga for each seperti yang baru-baru kita gunakan tadi, dia berhenti ketika eh, nilai yang ada dalam kondisi ini telah perulangan kita telah menyentuh nilai yang ada dalam kondisi ini. Nah, selanjutnya itu continue, statement continue. Sama saja dengan tadi yang dimana continue statement ini digunakan untuk melewatkan iterasi saat ini dan lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, kita ambil contoh dulu. Kita ambil satu contoh di sini yang menggunakan perulangan for. Nah, di sini eh karena kondisinya kita di sini jika X sama dengan 4, dia continue. Di sini dia tidak akan menampilkan nilai 4 karena dia berhenti. Perulangannya berhenti ketika X-nya itu bernilai 4 dan lanjut ke perulangan selanjutnya yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Di sini sama saja juga dengan perulangan while, dia akan berhenti dan lanjut ketika eh, variabel x-nya itu bernilai 4. Sin juga do while, dia akan berhenti ketika variabel i-nya itu bernilai 3 dan lanjut ke perulangan berikutnya, ke iterasi berikutnya. Sama juga dengan for each yang seperti kita contohkan barusan, dia akan eh, berhenti ketika variabel x ini, variabel x eh iterasi blue ini iterasi telah masuk ke nilai blue. Dia akan berhenti dan lanjut ke iterasi berikutnya yaitu yellow. Nah, selanjutnya kita masuk ke function. Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Function pada PHP ini memiliki lebih dari 1.000 function bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Nah, di sini seperti kita lihat sini ada referensinya dari function bawaan dari PHP ada banyak sekali, ada kali sini. Nah, jadi function yang ditentukan pengguna PHP. Ini kita dapat membuat fungsi atau function custom kita sendiri. Nah, selain fungsi PHP bawaan, kita juga dapat membuat fungsi kita sendiri. Fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Suatu fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat, dan suatu fungsi akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Nah, di sini lihat contohnya kita coba kita salin. Sorry, contoh. Nah, di sini kita sudah buat function yang bernama my message yang berisi echo hello world. Nah, di sini ketika kita lihat hasilnya, nah dia tidak akan menampilkan apa-apa karena fungsinya kita belum panggil. Nah, di sini, nah seperti contoh ini kita panggil dulu function yang telah kita bikin yaitu seperti kita panggil my. Nah, barulah akan ada output yaitu hello world karena kita telah panggil fungsinya. Nah, selanjutnya ada juga argumen. Nah, di sini eh, argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Nah,
Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Nah, seperti contoh ini, nanti kalau kita, nah, contoh ini bisa dipisahkan dengan koma. Ada dua argumen. Nah, contoh berikut, kita memiliki sebuah fungsi dengan satu argumen yaitu fname. Nah, ketika family name fungsi tersebut dipanggil, kita juga meneruskan sebuah nama, misalnya Jani. Nah, ini dan nama tersebut digunakan di dalam fungsi tersebut yang menghasilkan beberapa nama depan yang berbeda, tapi nama belakang yang sama. Nah, kita ambil sini contoh, kita ambil tiga nama saja. Nah, di sini seperti yang kita lihat hasilnya. Nah, ketika function family name dipanggil, dia akan menampilkan nama depan yang berbeda. Ada tiga sini, Jani, Hege, dan Stella. Tapi menampilkan nama belakang yang sama yaitu Rev, Snes. Nah, selain itu, kita juga seperti ini. Bisa eh, mem- function bisa memiliki dua argumen. Nah, sini kita tambahkan argumen kedua yaitu year. Nah, ini kita buat Jani itu 1998. Sedangkan Hege 1990. Sedangkan Stele 1999. Nah, di sini kita buat juga anunya, apa namanya? Kaitannya born in, ya, nah, eh, nah, ketika kita lihat outputnya di sini, dia akan menampilkan dua argumen yang berbeda dengan nama belakang yang sama, tapi dengan nama depan dan tahun lahir yang berbeda dari dua argumen ini yaitu fname dan year. Dan sini coba kita ganti menjadi 900. Nah, dia juga akan berubah di sininya. Nah, selanjutnya ada argumen default. Nah, di sini eh, jika kita memanggil fungsi, nah, oh, kita ambil saya contoh di sini. Di sini fungsi year kita buat nilai defaultnya itu 2000. Nah, ketika kita memasukkan apa namanya yang kosong di sini, nah kita lihat outputnya, nah dia akan menampilkan argumen default dari year yaitu 2000 karena dia kosong. Untuk Hege dia argumen year-nya kosong. Jadi dia akan menampilkan nilai defaultnya yaitu 2000. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengembalikan nilai atau return value. Nah, seperti contoh di sini, coba kita salin saja. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Jika menggunakan return, oh, di sini kita buat variabel sum yang bernilai dua argumen yaitu x dan y. Nah, di sini ada operasi penjumlahannya itu x tambah y yang disimpan ke variabel z. Nah, di sini ketika kita menggunakan return, nah dia akan hasilnya akan dikembalikan dan akan ditampilkan di sini. Nah, contohnya ketika kita tidak menggunakan return, di sini kita anu saja. Nah, hasilnya tidak akan dikembalikan dan tidak akan ditampilkan di sini. Jadi, return ini digunakan untuk mengembalikan suatu nilai menggunakan return.
Nah, selanjutnya kita masuk ke melewati argumen dengan referensi. Dalam PHP, argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai, yang berarti salinan nilai digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Nah, ketika suatu argumen fungsi diteruskan sebagai referensi, perubahan pada argumen tersebut juga mengubah variabel yang diteruskan untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi operator dan digunakan. Nah, kita lihat contoh di sini. Kita salin saja. Nah, di sini ketika kita ambil contoh dulu pertama tanpa menggunakan operator dan. Nah, ketika kita tidak menggunakan operator dan, value ini hanya dinilai sebagai salinan dan bukan referensi. Jadi ketika kita panggil num, num ini, dia hanya akan menampilkan dua di sini. Dia tidak memproses ini karena hanya dianggap salinan. Ketika kita menggunakan dan, nah ini dianggap sebagai referensi dan akan diproses di sini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan menjadi 7. Itu hasil dari 2 ditambah sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke jumlah argumen variabel. Nah, dengan menggunakan operator ini titik-titik 3 kali di depan parameter fungsi, fungsi tersebut menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Fungsi ini juga disebut dengan fungsi variadis. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, kita salin saja, kita lihat prosesnya. Nah, contoh ini membuat fungsi bernama sum my number dengan parameter fungsi itu x. Nah, di sini titik titik 3 berguna agar eh, parameter fungsi x ini bisa bernilai banyak yang kita tidak ketahui berapa nilainya. Seperti bisa kita tambah lagi di sini menjadi koma 8 atau oh sorry, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat hasilnya, dia akan menghasilkan 37. Itu dari mana? Karena dari proses ini dia menambahkan semua nilai yang ada dalam fungsi X ini, dia tambah 5 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah 8 hingga menghasilkan output ini. Nah, nah di sini juga kita hanya dapat memiliki satu argumen dengan panjang variabel atau eh, menggunakan fungsi variadis dan harus menjadi argumen terakhir. Nah, kita lihat contoh ini. Seperti contoh ini, yang dimana function bernama my family, parameter pertama itu last name dan parameter kedua atau terakhir itu first name dengan fungsi variadis. Nah, di sini eh, ketika kita lihat hasilnya, nah dia akan menampilkan, hey, first name-nya itu ini dari ini yang paling pertama do, dan selanjutnya ini semua sampai ke belakang itu eh first name atau fungsi variadis yang ada di titik terakhir. Di sini coba kita tambahkan lagi Joko. Nah, dia akan menambah di sini Joko. Hai Joko, do ini last name ini, last name dari sini dan dia ini. Coba kalau di sini kita ganti menjadi Dodo. Nah, semua juga akan berganti menjadi Dodo. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.